warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semua, gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu diberi lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, sebelum pembelajaran kita dimulai, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Supaya pembelajaran kita hari ini selalu diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu untuk ibu dalam memberikan materi maupun bagi kalian semua dalam menerima materi yang telah ibu jelaskan tadi. Berdoa mulai, berdoa selesai. Selanjutnya ibu akan meminta kepada kalian semua untuk melihat teman-teman di sebelahnya. Apakah ada yang tidak sekolah? Hadir semuanya? Alhamdulillah. Berarti kelas kalian ini sangat semangat dalam belajar fisika. Sekarang ibu mau nanya ke kalian semua. Masih ingatkah kalian dengan pembelajaran kita minggu lalu? Tentang apa? Ya, betul sekali Nisa, tentang gelombang bunyi. Jadi menurut Nisa, apa sih gelombang bunyi itu? Ya, jadi gelombang bunyi itu merupakan suatu gelombang mekanik yang merambat melalui medium tertentu yang memiliki arah sejajar dengan arah rambatannya. Lalu ada yang tahu apa aja contoh dari gelombang bunyi itu dalam kehidupan kita sehari-hari? Ya, Sandra silahkan. Betul. Jadi ada beberapa contoh gelombang bunyi ini dalam kehidupan sehari-hari. Ya, salah satunya yang pertama ultrasonografi yang biasa kita kenal dengan USG. USG ini biasanya sering kita temui di rumah sakit. Fungsinya untuk mengamati perkembangan janin di dalam rahim ibu. Lalu yang kedua ada namanya pengujian ultrasonik. Pengujian ultrasonik ini biasanya sering kita jumpai di bidang industri, di mana berfungsi sebagai proses homogenesis susu. Lalu yang terakhir ada namanya sonar. Apakah ada yang tahu dengan kata sonar ini? Ya, biasanya sonar ini selalu berada di kapal. Fungsinya untuk menentukan kedalaman dasar suatu laut. Baik, itulah sedikit ulasan mengenai materi sebelumnya. Ibu harapkan kalian dapat memahami materi mengenai gelombang bunyi. Selanjutnya kita akan masuk pada materi mengenai alat optik, di mana alat optik ini memiliki beberapa kompetensi dasar. Yang pertama yaitu menganalisis cara kerja alat optik menggunakan sifat pemantulan dan pembiasan. Yang kedua, membuat karya yang menerapkan prinsip pemantulan atau pembiasan pada cermin dan lensa. Jadi, dari penjelasan kompetensi dasar ini, kita mendapatkan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu siswa dapat menganalisis cara kerja pembentukan bayangan pada mata, kacamata, dan kamera. Pernahkah kalian menggunakan kamera ataupun benda-benda kecil yang menggunakan lup ataupun mikroskop? Ataupun kalian melihat benda-benda jauh di atas langit menggunakan teropong? Nah, alat-alat yang ibu sebutkan tadi itu tergolong ke dalam alat-alat optik. Apakah kalian tahu apa itu alat optik? Ya, Sandra, silahkan. Betul sekali. Jadi, alat optik itu adalah suatu alat yang menggunakan lensa atau cermin, di mana digunakan untuk memanfaatkan sifat cahaya, yaitu dapat dipantulkan dan dapat dibiaskan. Cahaya tersebut juga dapat digunakan untuk dilihat. Ada berbagai macam alat-alat optik, di antaranya ada
mata, kacamata, kamera, lup, mikroskop, dan teropong. Namun pada pertemuan kita kali ini, sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi, kita cuma membahas mata, kacamata, dan kamera. Yang pertama adalah mata. Di sini apakah ada yang tahu dengan pengertian mata kita ini? Ya, Liza, silahkan. Bagus sekali. Jadi, mata itu adalah salah satu bagian tubuh manusia yang berfungsi untuk melihat. Atau mata ini disebut juga sebagai indera penglihatan. Nah, berikut ini adalah bagian-bagian dari mata kita, di mana bagian-bagiannya terdiri dari satu pupil, yang kedua ada namanya retina, yang ketiga ada namanya lensa mata, yang keempat iris, yang kelima kornea, dan yang terakhir ada namanya saraf mata. Lalu berikutnya Ibu akan menjelaskan fungsi dari masing-masing bagian mata tadi. Yang pertama ada namanya pupil, di mana pupil ini berfungsi untuk mengatur besar kecilnya cahaya yang masuk ke dalam mata. Lalu yang kedua ada namanya retina, di mana retina ini berfungsi sebagai layar di mata, yaitu tempat terbentuknya bayangan. Lalu yang ketiga ada namanya lensa mata, di mana lensa mata ini berfungsi untuk memanfaatkan cahaya dan meneruskan agar jatuh tepat ke retina. Lalu yang keempat ada namanya iris. Iris ini berfungsi untuk memberikan warna pada mata kita. Jadi dengan berfungsinya iris ini, kita dapat membedakan warna hitam, warna merah, warna putih, warna ungu, dan lain sebagainya. Lalu yang kelima ada namanya kornea. Kornea ini berfungsi untuk meneruskan cahaya yang masuk ke dalam mata kita. Lalu yang terakhir ada namanya saraf optik. Saraf optik ini berfungsi untuk meneruskan rangsangan cahaya dari retina ke mata, lalu disampaikan lagi ke otak. Mata manusia ini memiliki lensa cembung, di mana lensa ini memiliki jarak fokusnya yang berubah-ubah. Jadi itu dapat juga disebut dengan daya akomodasi mata. Apa tadi? Ya, betul, daya akomodasi mata. Ketika mata berakomodasi maksimum, maka lensa mata kita akan mencembung. Contohnya seperti saat kita melihat benda yang dekat. Contohnya seperti saat kita sedang membaca buku, memain HP, dan lain sebagainya. Lalu ketika mata kita tak berakomodasi, maka lensa mata kita akan memipih. Contohnya seperti saat kita melihat benda yang terletak jauh. Selanjutnya batas penglihatan mata. Batas penglihatan mata ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada namanya titik dekat, di mana titik dekat ini adalah titik paling dekat atau jarak benda yang paling dekat yang masih dapat dilihat
oleh mata dengan jelas. Lalu yang kedua, ada namanya titik jauh atau PR. Titik jauh ini merupakan titik benda paling jauh atau jarak suatu benda yang paling jauh yang masih dapat dilihat oleh mata dengan jelas. Di sini, siapa yang tahu berapa jarak batas penglihatan pada mata normal? Ayo. Ya, Niko. Silakan. Benar sekali. Jadi, pada mata normal memiliki batas penglihatan pada titik dekat dan titik jauh. Pada titik dekat sampai titik jauh. Jadi, batas penglihatan pada titik dekat yaitu 25 cm. Sedangkan pada batas penglihatan pada titik jauh pada mata normal yaitu tak hingga. Sehingga dapat memiliki batas penglihatan dari 25 cm sampai tak hingga. Lalu selanjutnya kita mempelajari pada materi cacat mata. Di mana pada penderita cacat mata ini, bayangan benda tidak tepat jatuh pada retina, sehingga pandangannya terlihat kabur. Seseorang dengan pandangan yang kabur dapat melihat dengan jelas itu apabila menggunakan bantuan lensa. Dari penjelasan tadi, Ibu mau bertanya ke kalian, apa sih tujuan penggunaan lensa ini? Ayo, siapa yang tahu? Raise your hand. Oke, Rizal, silahkan. Betul sekali. Jadi, tujuan penggunaan lensa ini adalah agar bayangan benda pada penderita cacat mata dapat terbentuk sesuai pada mata normal umumnya. Lalu selanjutnya macam-macam cacat mata. Yang pertama ada namanya miopi atau rabun jauh. Biasanya rabun jauh ini memiliki batas penglihatan sampai titik jauh atau PR miopi tertentu, sehingga penderita rabun jauh ini tidak bisa melihat dengan jelas benda yang berada di titik tak hingga karena bayangan jatuh di depan retina. Lalu yang kedua ada namanya hipermetropi atau rabun dekat. Rabun dekat ini memiliki titik dekat yang lebih besar dari 25 cm sehingga kalau membaca harus jauh sekali dari jarak 25 cm karena bayangan terbentuk di belakang retina. Lalu macam-macam cacat mata yang ketiga ada namanya presbiopi. Presbiopi ini disebabkan karena berkurangnya daya akomodasi mata karena pada usia lanjut. Jadi akibatnya lensa mata tidak dapat mencembung dan memipih sesuai kebutuhan. Jadi presbiopi ini biasanya sering terkena pada orang-orang yang sudah tua atau orang yang sudah berusia lanjut. Lalu cacat mata yang terakhir ada namanya astigmatisme. Gangguan ini biasanya disebabkan oleh keadaan kornea mata yang tidak bulat benar. Kelainan ini menyebabkan pembiasan sinar yang datang secara horizontal dan vertikal berbeda satu sama lain. Oke, dari penjelasan Ibu mengenai mata ini, apakah sudah dapat memahaminya? Alhamdulillah. Lalu selanjutnya kita masuk pada materi yang kedua,
yaitunya kacamata. Udah pada tahu kan bentuk kacamata itu? Ini merupakan bentuk kacamata. Pasti kalian udah tahu tuh. Ibu mau nanya, apa alasan seseorang menggunakan kacamata? Ayo, siapa yang tahu? Ya? Ya, betul. Untuk bergaya. Ya, selain untuk bergaya, apa Randy? Ya, benar sekali. Kacamata ini digunakan apabila seseorang memiliki kondisi mata yang kurang baik. Jadi, dari alasan penggunaan kacamata tadi, siapa yang tahu apa itu kacamata? Ayo. Ya, Nisa, silahkan. Betul sekali. Jadi, kacamata merupakan alat yang digunakan untuk penglihatan bagi seseorang yang memiliki cacat mata. Kacamata ini memiliki beberapa bagian. Yang pertama ada namanya gagang, yang kedua ada namanya rim, yang ketiga nospek, yang keempat ada namanya lensa. Di mana lensa pada kacamata ini terdiri dari lensa cembung dan lensa cekung. Jauh dekatnya bayangan terhadap lensa bergantung pada letak benda dan jarak fokus lensa. Jadi dapat kita rumuskan yaitu 1/S ditambah 1/S aksen sama dengan 1/F. Di mana S ini merupakan jarak benda ke lensa. Sedangkan S aksen sama dengan jarak bayangan ke lensa. Dan F ini merupakan jarak fokus lensa. Di mana jarak benda ke lensa, jarak bayangan ke lensa, dan jarak fokus lensa ini memiliki satuan meter. Hubungan antara daya lensa dan kekuatan lensa yaitu P sama dengan 1/F. Di mana P ini merupakan kekuatan atau daya lensa. Sedangkan F ini merupakan jarak benda ke lensa. Dengan satuan F tadi yaitu meter, sedangkan P atau kekuatan atau daya lensa ini satuannya dioptri. Untuk penggunaan kacamata pada penderita hipertrofi atau rabun dekat biasanya menggunakan lensa cembung. Pada penderita miopi atau rabun jauh biasanya menggunakan lensa cekung. Lalu pada penderita prebiopia biasanya menggunakan lensa rangkap atau biofokal, yakni lensa cekung pada bagian atas untuk melihat benda jauh dan lensa cembung pada bagian bawah untuk melihat benda dekat. Sedangkan pada astigmatisma menggunakan lensa silindris. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan contoh soal
mengenai pembahasan materi tadi, di mana contoh soalnya yaitu seseorang tidak dapat membaca pada jarak normal yaitu 25 cm. Saat melihat benda, dia bisa melihat dengan jelas jika jaraknya 1 meter dan selebihnya. Tentukan daya kacamata yang dibutuhkan agar dapat melihat daya jarak baca normal, serta tentukan pula jarak fokus lensanya. Jadi diketahui pada soal yaitu S-nya atau jarak normalnya 25 cm. Lalu S-aksennya jarak pada bayangan benda ke lensanya berjarak 1 meter atau dirubah ke cm menjadi 100 cm. Karena titik jauhnya min, jadi jarak bayangan ke lensanya bernilai negatif juga. Lalu masuk pada rumus daya kacamata yaitu P sama dengan 100 per S ditambah 100 per S aksen, di mana bernilai kita masukkan nilai S sama S aksennya menjadi 100 per 25 ditambah 100 per min 100. Dapat hasilnya 3 dioptri. Lalu pada pertanyaan yang kedua yaitu tentukan jarak fokus lensanya. Jarak fokus lensanya F sama dengan 100 per P. Lalu kita masukkan nilai P yang kita dapatkan tadi itu, jadinya 100 dibagi 3 sama dengan 33,3 cm. Jadi dari pertanyaan tadi itu kita dapatkan hasil daya kacamata yang dibutuhkan agar dapat melihat pada jarak baca normal yaitu 3 dioptri dan jarak fokus lensanya bernilai 33,3 cm. Apakah dari penjelasan Ibu mengenai contoh soal ini Ananda semua dapat memahaminya? Ya, alhamdulillah. Kalau sudah dapat memahaminya, kita lanjut pada materi yang selanjutnya, yaitu kamera. Jadi yang ketiga adalah kamera. Di sini apakah ada yang tahu apa yang dimaksud dengan kamera? Ya, silahkan Liza. Ya, benar. Kamera adalah suatu alat yang dapat menghasilkan foto atau gambar. Kamera ini terdiri dari dua jenis, yaitu ada namanya kamera analog dan ada namanya kamera digital. Kamera analog ini lebih cenderung efektif dan maksimal dalam menangkap sebuah cahaya yang dipantul oleh matahari, sehingga hasil gambarnya akan menjadi lebih baik. Sedangkan kamera digital ini cenderung belum maksimal dalam menangkap cahaya, sehingga gambar yang ditampilkan itu cenderung hanya kontras saja. Ini merupakan contoh dari bagian-bagian kamera, di mana yang pertama ada namanya lensa kamera. Lensa kamera ini sama juga seperti mata, di mana fungsinya untuk memfokuskan bayangan. Lalu yang kedua ada diafragma atau shutter, di mana fungsinya sebagai pembuka atau penutup lensa. Lalu yang ketiga ada namanya film. Film ini seperti retina pada mata, yaitu tempat terbentuknya bayangan. Lalu yang terakhir ada namanya gerakan maju mundurnya lensa, di mana seperti akomodasi, yaitu untuk
memfokuskan bayangan agar jatuh di retina. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan contoh soal yang kedua agar Ananda semua dapat lebih paham lagi dengan pembelajaran kita hari ini, yaitu jarak fokus lensa untuk kamera adalah 50 mm. Kamera tersebut diatur untuk memfokuskan bayangan pada benda jauh tak terhingga. Berapa jauh lensa kamera yang harus digeser agar dapat memfokuskan bayangan benda yang terletak pada jarak 2,5 meter? Lalu dijawab, ketika digunakan untuk memfokuskan benda yang letaknya jauh di tak terhingga, bayangan benda tersebut akan tepat berada di titik fokus lensa. Dengan kata lain, S aksennya sama dengan nilai F atau fokus lensa, titik fokus lensa, yaitu seperti yang dikatakan pada soal, yaitu nilainya 50 mm. Ketika jarak benda ke lensa nilainya 2,5 meter sesuai pada soal tersebut. Lalu karena nilai S-nya itu satuannya meter, kita ganti menjadi milimeter, yaitu 2,5 meter sama dengan 2500 mm. Dengan bayangannya sebagai berikut, yaitu rumusnya 1/S ditambah 1/S aksen sama dengan 1/F. Lalu kita masukkan nilai yang terdapat pada soal, yaitu nilai S-nya 2500, S aksennya kita cari, lalu nilai F-nya titik fokusnya 50 mm, lalu 1/S aksen sama dengan 1/50 dikurang 1/2500 sama dengan 50 dikurang 1/2500 sama dengan 49/2500. Jadi kita balik S aksennya itu menjadi 2500/49 sama dengan 51,02 mm. Jadi lensa yang harus digeser sejauh lensa jarak bayangan ke lensa ya tadi yang kita cari 51,02 mm dikurangi dengan titik fokus titik fokus lensa itu, yaitu 50 mm. Jadinya didapatkan 1,02 mm. Oke, sekian contoh soal kita yang nomor 2. Kalau ada dari Ananda yang ingin bertanya, disilahkan. Sepertinya tidak ada. Sepertinya kalian sudah memahaminya semua. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kalian buka buku cetaknya halaman 102. Di sana ada beberapa soal untuk Ananda kerjakan di rumah dan dikumpulkan saat pertemuan kita yang berikutnya. Baik Ananda semua, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga ilmu yang Ibu berikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang telah Ibu berikan, dan besok di awal pembelajaran kita dikumpulkan, diletakkan di atas meja Ibu ini. Serta jangan lupa juga untuk mengulang materi sebelumnya maupun materi yang akan kita bahas untuk pertemuan selanjutnya. Marilah kita
menutup pembelajaran kita ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.